Video kali ini akan membahas tentang beberapa kriteria yang harus kamu miliki agar produk kamu itu bisa lebih unggul daripada produk yang diposting oleh penjual yang lainnya. Ini akan penting buat kamu supaya produk kamu itu lebih tinggi tingkat pencarinya dibandingkan dengan produk lain yang sejenis. Selamat datang di channel Pandora Marketplace. Sebelum video dimulai, jangan lupa subscribe dulu dan jangan lupa di like juga supaya video ini tersebar semakin banyak dan semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Oke, langsung masuk ke videonya. Berikut adalah kriteria yang membantu produk kamu untuk lebih menonjol dibandingkan dengan penjual lainnya. Artikel ini kita dapatkan dari sellershopee.co.id yang ada di pusat edukasi penjual. Begitu. Jadi informasi ini akurat, tidak kita karang sendiri, dan ini juga berdasarkan informasi yang diberikan oleh sistem, jadinya informasinya valid sesuai dengan mungkin pertimbangan SEO yang ada di Shopee. Yang pertama adalah menulis nama produk yang akurat dan terstruktur. Nama produk yang akurat dan terstruktur membuat pembeli memahami produk dengan jelas, menemukan dengan mudah, dan meningkatkan exposure produk. Hindari menggunakan spam kata pencarian karena akan mengurangi kualitas informasi produk dan dapat memberikan informasi yang kurang tepat bagi pembeli. Kita coba cek gimana cara memberikan nama produk yang akurat dan struktur. Seperti apa sebenarnya? Untuk membuat nama produk yang akurat dan struktur, yang pertama dilakukan adalah setiap huruf pertama pada setiap kata menggunakan huruf kapital. Contoh atasan, A-nya itu harus besar, begitu. Jangan menggunakan huruf besar semua untuk satu kata, kecuali merek. Contoh Asus, Miniso, dan lain-lain. Kalau brand boleh menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Tapi kalau cuma nama produk saja, usahakan jangan semuanya menggunakan huruf besar. Tambahan subjektif seperti hot item, best seller, pesan promosi seperti diskon, gratis ongkir, atau harga tidak diperbolehkan. Jadi jangan menambahkan kata-kata seperti ini di judul produk karena itu dilarang. Artinya kalau kamu menambahkan otomatis akan ditekan oleh sistem pencarian yang ada di marketplace. Tidak boleh spam kata kunci, contoh kata yang tidak relevan. Spam kata kunci itu contoh begini, kalau produk kamu itu atasan pria, jangan di sana nulis atasan pria, dasar wanita, pakaian pria, udeng, dan lain-lain. Nah, padahal kata-kata itu tuh tidak relevan dengan produknya. Kamu cuma mau nyari SEO kata kuncinya aja yang kamu taruhkan di judul produk, dan itu akibatnya ternyata bukan positif tapi malah akan negatif. Tanpa emoticon, simbol, atau hashtag termasuk ini. Jadi ini tidak diperbolehkan. Tidak boleh ada emoticonnya, simbol, dan hashtag juga nggak boleh ada di nama produk. Formatnya seperti ini. Pertama adalah merek, nomor 2 adalah model produk, yang ketiga adalah spesifikasi, yang keempat adalah ukuran. Ini yang diambil contoh adalah barang-barang elektronik ya. SanDisk OTG 32GB, USB 3.0. Ini kalau menggunakan merek kayak gini, ini menggunakan spesifikasi, ini menggunakan model produk. Sedangkan kalau ukuran tuh seperti ini. Contohlah kalau ukuran itu kaos pria dewasa size XXL. Selanjutnya menulis deskripsi produk yang informatif. Deskripsi produk yang informatif dapat membantu pembeli memahami produk lebih dalam dan membantu mereka membuat keputusan pembelian. Kita coba lihat gimana sih sebenarnya membuat deskripsi yang bagus itu. Berikut adalah 3 cara yang dapat Anda lakukan untuk membuat deskripsi produk yang informatif. Pertama, masukkan spesifikasi produk seperti bahan, dimensi, dan faktor unik lainnya. Contoh ini adalah pakaian pria, harus memasukkan ukurannya, contoh SML, bahannya apa, tone, kemudian metode pencucian yang disarankan juga apa, itu masukkan saja di dalam deskripsi. Kalau produk kosmetik, masukkan ukuran wadahnya berapa mili, kemudian tempat produksinya, contoh made in Korea, dan tata cara penggunaan itu juga penting untuk dimasukkan ke dalam deskripsi. Ya,
Kurang lebih seperti itulah. Jadi ini adalah informasi utama dari sebuah produk, itu wajib dituliskan di dalam deskripsi. Yang kedua adalah tulis fungsi dan keuntungan dari produk. Jadi harus menjelaskan tentang fungsinya bagaimana si produk itu, kemudian juga keuntungannya produk itu tuh apa. Apalagi bisa kamu compare dengan produk lain mungkin ya. Jadi keuntungan produkmu apa yang tidak ada di produk lain kayak gitu. Tapi nggak usah nyebut merek atau brand tertentu gitulah. Jadi tinggal di spill aja, pembeli juga akan ngeh sendiri bahwa produk kamu tuh punya keunggulan yang tidak dimiliki oleh produk lainnya. Yang ketiga adalah tambahkan garansi jika ada. Kalau nggak ada ya nggak usah tambah garansi. Jadi garansi itu sifatnya itu biasanya tergantung produk ya. Kalau elektronik otomatis akan ada garansinya. Kalau fashion sih jarang ada garansi ya, kecuali ya brand-brand besar. Oke, kira-kira ada yang kurang nggak ya? Kalau ada yang kurang mungkin bisa tuliskan aja di kolom komentar, nanti kita diskusi di sana. Thank you sudah selalu menonton tutorial di channel kita. Jangan lupa di subscribe channel ini supaya lebih semangat juga buat videonya. Dan yang sudah traktir saya cendol, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.